Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Pepi Fajrianata Ayu Dan aku Triana Fitianisa. dan di sini ada Kone. Kita bertiga guys. Dan Di sini kita ada segmen namanya apa nih, Sa? obrol cantik. Ngobrol-ngobrol cantik. Ya memang kita nggak. Tapi ya udah lah ya. Jadi gini, di segmen ngobrol cantik ini cantik gitu ya. Alay banget deh. Pengen ngobrolin apa nih kira-kira? Apa ya? Enaknya apa nih? Apa itu, Mbak? Teman-teman tahu nggak kita mau ngobrolin apa ya? Kita juga nggak tahu. Aku nggak tahu ngobrol apaan. Iya. Cewek ini kita. Kayaknya enakan ngobrol tentang cewek-cewek deh. Gibah. Astagfirullah, itu nggak boleh teman-teman. Oh, nggak boleh ya? gibah. Terus apa dong? Eh, Ngomongin bucin. Aduh, bucin lagi itu dilarang, nggak boleh. Nggak boleh. Bisa apa dong? Pengalaman kali ya, enaknya. Pengalaman apa nih? Ada saran nggak teman-teman? Kita ngobrolin pengalaman apa? Klik komen ya di bawah ya. Komen biar kita bisa Semangat. semangat. Ngomongin apa BTW? Apa sih? Ngomongin Conan? Enggak, jangan. Tidak perlu Ini kan kita dibahas. baru awal-awal nih, jadi kita seru-seruan aja. Mau Oh iya, kita karena kita baru bergabung dengan teman-teman, kita mau cerita-cerita aja nih tentang keseharian kita, gimana, tentang apa sih aktivitas kita gitu aja kali ya. iya bisa jadi, bisa kita ceritain. Siapa tahu pada kepo kan, ngapain aja kita di rumah. Kalau misalkan Nisa nih kesehariannya tuh apa sih gitu? Apa ya? Kan kita lagi karantina nih di rumah ya. Di rumah aja. Pakai hashtag di rumah aja ya teman-teman. Ntar editor tolong ya. Ya paling ngapain sih? Bebenah, bantu-bantu. Kok yang enaknya doang? Kayak gimana gitu memperbagus ya? Tidurnya nggak dijawab. Iya bantu tidur dong. Tapi ya Banyakan tidur atau kerja? kerja. Tidur. Tidur sama aja kerja ya teman-teman. Memerlukan Nerdi. bodoh amat. Iya. Gak apa-apa sih. Terus apa lagi? Ya gitu, tidur sih seringnya. Yang Kita berdua tuh sebenarnya sama sih kegiatannya ya kak. iya, tidur, makan, tidur, makan. Repeat. Karena tidak pernah bosan gitu seperti itu. Iya. Tapi itu nggak boleh dicontoh, itu nggak baik, nggak boleh. Makanya kita harus membuat inovasi baru. Apa itu? Apa itu? Bikin YouTube. Betul. Betul banget. Kalau kakak sendiri ngapain aja sih selama di rumah? Ya kayak tadi, kayak Nisa juga, cuma kakak di rumah lagi work from home. Jadi ya di rumah kayak kerjaan biasa, cuma ya di rumah gitu. Masih punya kerjaan dia mah ya? Iya dong, punya kerjaan, harus produktif. Betul. Nggak kayak saya. Apa Kerjaannya? WFH-nya ngapain aja sih kak? Kan aku ini ya teman-teman, lagi ada project. Kalau aku tuh basicnya di lingkungan awalnya, terus aku tuh berkecimpung di lapangannya, di bawah naungan perusahaan gitulah, suatu perusahaan. Cuma aku mengayomi masyarakat supaya masyarakatnya ini paham tentang bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik gitu. Tapi aku ada di bidang mengurus, fokusnya di bidang persampahan. Jadi
sebenarnya kegiatan lapangan aku itu ya main dengan masyarakat, dengan ibu-ibu, bapak-bapak gitu, dengan orang-orang kelurahan, instansi. Cuma selama WFH ini aku lagi cuma buat materi tentang edukasi lingkungan gitu deh. Jadi kita berbagi dan sharing ke teman-teman yang ada di lokasi aku itu tentang masalah lingkungan yang ada saat ini gitu. Bermanfaat juga ya teman-teman ya, walaupun di rumah. Iya dong. Selama di rumah aja nih, di work from home ini aku kayak bikin materi untuk sharing-sharing aja ke teman-teman yang ada di lokasi kerja aku di sana gitu. Karena kan kita nggak berkumpul-kumpul dulu nih teman-teman, kita harus jaga jarak. Gitu. Gimana aja sih cara biar sharing ke masyarakat itu terjalin gitu loh? Sebenarnya nggak mudah ya untuk terjun ke masyarakat tuh, perlu ilmu yang nggak dipelajarin secara formal gitu, karena susah sih, susah gampang sebenarnya. Jadi kita tuh harus bisa membawa diri turun ke masyarakat, dimana supaya masyarakatnya itu bisa menerima kita dengan ya kita, entah dengan kita keramahan kita, entah dengan kemudahan cara berkomunikasi kita gimana dengan masyarakat kayak gitu, lebih dinilai kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalkan sekarang lagi WFH, lebih aktif di grup, lebih kayak untuk menjalin silaturahmi supaya aku tuh dianggap gitu, aku tuh ada loh, aku tuh pendamping kalian gitu. Itu sih lebih kayak gitu. Tapi berjalan lancar ya Kak? Alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar, karena dari akunya juga aku senang dengan hal kayak gitu, dan karena aku suka dengan hal lingkungan, jadi klop lah di lapangan, dan aku bisa mengedukasi mereka juga kayak gitu. Di lingkungan itu ngebahas apa aja sih Kak? Aduh, Tentang lingkungan. teman-teman tak ada yang tahu nggak sih kalau dibilang lingkungan tuh ngebahas apa gitu? Aku juga tuh kayak banyak banyak gitu banget ya. gitu, nggak tahu ngebahas apa juga. Teman-teman tahu nggak film Avatar, animasi Avatar? Nah itu Apa tuh Kak? ilmu apa tuh? Avatar apa? Yang si Eng Air, udara, api, tanah. di komen ya yang pecinta Avatar nanti salah. Nggak apa-apa netizen. Itulah Ya semuanya dipelajari, entah itu udaranya, tanahnya, airnya, bahkan bukan api sih, maksudnya kayak kalau lebih ke keamanan dan kesehatan masyarakat itu. Jadi masuk juga ke kebakaran kayak gitu, kayak api. Ilmu Avatar tuh semuanya tuh ada di lingkungan teman-teman. Makanya aku lulus dari IPB jadi Avatar. Banyak banget ya masalah lingkungan ya Kak. Banyak Udah, banget. apalagi sekarang, zaman sekarang tuh Iya. sampah di mana-mana. Iya. Sampahnya biasa aja dong. Iya, sampah. Sampah. Ini sampah banget. Asal jangan jadi sampah masyarakat ya teman-teman. Nggak boleh. Iya. Terus dari kan aku tahu nih tentang lingkungan gitu lah ya. Kamu tahu apa sih tentang yang kamu tahu di lingkungan sekarang yang lagi booming tuh sekarang tuh apa gitu? Masalah plastik. Tuh banyak banget plastik tuh di bumi ya. Di bumi ini tuh udah bermiliaran-miliaran Ton plastik. ton Ya, plastik. teman-teman. Itu oh iya, aku mau tanya gimana sih cara mengatasi sampah plastik itu Kak? Sumpah itu gregetan banget deh sama Nah, masalah ini. sama aku juga. Sama. Jadi tuh kayak itu tuh plastik tuh benda enteng, kecil. Sebenarnya dia tuh nggak berdosa ya. Iya. Cuma tuh bikin emosi gitu loh, bikin kita yang berdosa gitu teman-teman. Jadi di laut kita ini, kita tuh Indonesia itu sudah menjadi negara
terbanyak membuang sampah plastik di seluruh dunia. Itu ada di urutan pertama. Itu lautan penuh dengan kantong plastik. Jadi ya mau nggak mau dari pribadi kita sendiri yang diutamakan untuk meminimalisir, nggak selalu harus melarang, cuma meminimalisir penggunaan plastik. Setidaknya meminimalisir ya Iya teman-teman, karena tempat pembuangan di Indonesia dan yang paling besar aja deh di Indonesia, teman-teman tahu nggak dari mana? Gimana itu? Komen tuh di bawah kalau tahu. Ya aku aja nggak tahu sih sebenarnya. Itu Bekasi pinggiran. Oh iya aku tahu. Nggak tahu ya. Udah amat. Bantar Gebang teman-teman. Iya itu maksudnya. Iya, nah di situ tuh TPA Indonesia yang paling luas. Luasnya berapa coba teman? Berapa? Kagak tahu. Luasnya 110,3 km persegi. Itu isinya apa? Gunung sampah. Nah, hanya. Nah, tadi kan bisa kan nanya kan tentang plastik itu gimana, ya kan? Ngurangin plastik itu gimana? Ya, pertama balik lagi ke individu masing-masing menurut aku. Yang kedua, ya itu kita pengolahan secara individu juga, lebih ke misalnya kita habis pakai plastik kayak gitu, kita buatlah kreasi apa pakai plastik itu gitu. Jadi ya kita manfaatkan lah secara untuk mengurangi budget yang keluar gitu. Kalau misalkan bisa gitu, udah usaha apa sih yang bisa udah pernah coba untuk mengurangi sampah plastik? Kan misalkan udah nih tahu nih kalau sampah plastik itu banyak gitu ya di Indonesia. Nah, usaha apa? Kalau belanja gitu bawanya tas dari rumah atau enggak tote bag gitu biar mengurangi kantong plastik juga. Terus apa lagi? Ya itu enggak lah. Oh iya, kalau beli makanan tuh bawa tempat makan, beli minuman bawa botol minum dari rumah. Tuh Gitu, biar temen. mengurangi plastik kayak gelas plastik, misalnya styrofoam itu juga bermanfaat banget. Itu tuh tadi disebut styrofoam ya. Styrofoam dan plastik ini tuh tidak terurai sama sekali teman-teman. Itu tuh makanya bahaya banget di lingkungan. Jadi kita harus benar-benar nge-cut dari dua hal ini tuh, kita harus cut banget teman-teman. Gitu. Styrofoam juga bahaya banget ya Kak buat makanan. Iya, karena dia itu gak kuat panas. Pertama dia itu gak kuat panas. Ada suatu zat yang bakalan bereaksi sama makanan kita yang panas. Jadi nanti akan timbul beberapa penyakit dari tubuh kita sendiri, reaksinya gitu. Salah satunya penyakit apa sih Kak? Teman-teman pasti tahu lah yang udah famous sama penyakit yang paling parah apa sih? Apa sih Kak? Kanker. Bukan kantong kering ya teman-teman. Itu mah saya selama WFH. Kantongnya kering ya? Iya. Jebol apa gimana? Gitu. Nggak tahu, kering aja gitu. Tidak ada pemasukan. Ya, terus selain mengurangi, kan pasti dong masih mengkonsumsi gitu, masih menggunakan gitu ya. Ada nggak sih usaha untuk mendaur ulang atau mencoba membuat sesuatu gitu dari sampah? Ada sih, kayak itu tadi contoh styrofoam, kayak bikin pot dari styrofoam itu kan sama aja mengurangi ya Kak. Iya. Iya itu baru niat sih, tapi insya Allah terjalankan. Berarti belum ya? Belum. Kan udah ada niat aja udah baik kan teman-teman. Selain styrofoam, apalagi sih Kak yang bisa dimanfaatin? Yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya banyak ya, sampah-sampah keseharian kita. Contohnya ya kayak plastik saset tuh yang teman-teman tahu kan ya, yang kayak bekas mie instan, terus kopi gitu. Nah
kita bisa tuh buat EcoBrick namanya teman-teman. Eco-break. Ya. Eco-break itu apa sih kak? EcoBrick itu jadi botol air mineral nih teman-teman, bisa juga botol air mineral yang ukurannya bisa 1 liter atau 600 ml kayak gitu, atau yang cuma 200 ml yang kecil, itu kita isi sampai pepat, sampai padat banget pakai plastik saset itu. Fungsinya apa coba? Fungsinya itu untuk pengganti kayak bangunan-bangunan ya kecil-kecilan gitu loh. Jadi itu tuh gitu-gitu tuh kuat teman-teman. Jadi dia bisa dibuat panggung-panggungan, bisa dibuat jadi tempat duduk, kursi kita susun gitu loh. Jadi kita isi padat banyak banget sama plastik, itu tuh isinya itu bisa lebih dari 200 gram sama plastik itu. Satu botol Padat itu banget berarti ya. Benar-benar. Udah pernah nyoba nggak? Pernah waktu itu sempet nyoba, cuma capek ya teman-teman. Kumpulin sampahnya juga, ya botolnya juga harus Iya, itu tuh cuma diisi doang. Cuma sebenarnya tuh EcoBrick itu kegiatan untuk orang gabut. iya benar. Orang Waktu itu gabut gabut. yang konsisten. Itu akan menghasilkan EcoBrick yang bagus. Tapi selain bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri ngebangun kayak gitu-gitu ya, bisa dijual juga. Oh gitu. Ya biasanya di bank sampah yang suka ada pameran-pameran itu, terutama pameran ramah lingkungan ya, itu bisa diakumulasikan ke sana gitu. Jadi harga EcoBrick itu juga lumayan gitu, tergantung ukuran. Kira-kira berapa sih satu botol itu tuh? Bisa dari jangkauan 1.500 sampai 3.000 ya. Ya emang nggak mahal banget, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan sampah jadi yang menghasilkan nilai tambah lagi untuk kita gitu. Jadi kita Manfaatnya besar gitu. iya, jadi kita nggak ngotorin alam, tapi kita memanfaatkan, sudah mengurangi, dan juga ya kita bisa mengolah dan menghasilkan dari sampah tersebut teman-teman. Gitu. Oke deh, jadi tahu kita nih masalah lingkungan. Itu baru sedikit loh teman-teman. Iya. Itu baru tentang plastik doang aja panjang banget kan. Tapi nggak apa-apa, kita dapat ilmu baru ya dari sosok KPP ini tuh. Sosok gak tuh? Ya udah teman-teman, sekian dulu perbincangan kita hari ini. Iya, kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Dan kita ketemu di episode selanjutnya masih dengan aku Pepi Fajriana Tayo Dan aku Triana Fitrianisa di obrolan cantik. Assalamualaikum.